Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal. Dan dengan akal inilah manusia dapat melakukan sebuah proses berpikir untuk menentukan hal-hal mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Hanya saja akal manusia tidak bisa berdiri sendiri. Akal manusia hanyalah sebuah alat yang hanya bisa berfungsi dengan baik dan benar bila mana ia mendapatkan suplai atau dengan bahasa lain mendapatkan bahan baku untuk diolah. Bahan baku adalah berupa informasi yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan. Salah satu fakta yang ada di dalam kehidupan kita, sebuah realita yang ada di dalam kehidupan kita, yang oleh setiap manusia harus difikirkan, karena hal ini adalah hal yang sangat menentukan jalan hidup manusia. Apakah manusia itu memiliki jalan hidup yang benar atau tidak, maka sangat tergantung bagaimana memahami sebuah realita yang sangat dasar yang harus dipikirkan oleh setiap orang. Yang dimasukkan realita di sini adalah bahwa semua manusia yang lahir di bumi ini sebelumnya tidak ada. Jadi kita semua yang saat ini hidup di dunia, sebelum kita lahir, kita sebelumnya adalah tidak ada. Dari tidak ada, lalu kemudian menjadi ada. Maka pertanyaannya adalah dari mana kita berasal? Siapa yang mengadakan kita hadir di bumi ini? Itu adalah sebuah realita yang harus dijawab. Yang kedua adalah keberadaan kita di dunia ini tentu menjadi penting untuk kita ketahui untuk apa. Untuk apa kita ada di sini, untuk apa kita hadir di sini. Untuk apa kita hidup di sini. Itu adalah sebuah realita bahwa kita hadir, kita hidup. Maka pertanyaan dasarnya adalah untuk apa? Realita yang selanjutnya adalah bahwa setiap manusia mati. Semua orang pasti meyakini bahwa dirinya suatu saat akan mati. Maka realita mati ini menimbulkan pertanyaan. Setelah kita mati, kemana kita? Apakah berakhir begitu saja? Atau apa yang akan kita alami setelah kematian? 3 pertanyaan dasar ini, dari mana, untuk apa, akan kemana, adalah pertanyaan yang sangat dasar yang harus
bisa dijawab dengan benar oleh setiap manusia yang berakal. Dan 3 pertanyaan dasar inilah yang selanjutnya akan menentukan jalan hidup seseorang, apakah dia menempuh jalan yang benar atau jalan yang salah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita ada di sini? Akan kemana? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan sendirinya dengan hanya sekedar akal manusia. Karena itu membutuhkan bahan baku, informasi awal yang berkaitan dengan pertanyaan itu yang akan mampu memberikan jawaban yang benar. Mengapa tidak bisa dijawab hanya dengan akal manusia belaka? Pertanyaan yang pertama misalnya, dari mana kita berasal? Bagaimana bisa manusia mampu untuk menjawab? Sementara manusia sendiri tidak paham bahwa proses apa yang dialami sebelum dia ada di bumi ini. Kehadiran manusia di atas bumi ini bukan atas kehendak dirinya, bukan atas rencananya, tapi dia dihadirkan. Maka hanya bisa dijawab pertanyaan ini dengan mendapatkan informasi dari siapa yang menciptakan manusia. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa pencipta manusia dan alam semesta ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya informasi dari Allah lah yang benar, yang bisa memberikan jawaban yang benar bahwa kita berasal dari seluruh manusia yang ada di atas bumi ini, terlepas agamanya apapun, bangsanya apapun. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi yang menciptakan seluruh manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini semua berasal dari Allah, berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang pertama telah terjawab bahwa manusia seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berasal dari apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua adalah untuk apa? Maka manusia juga tentu tidak akan mampu dan tidak akan bisa menemukan jawaban yang benar untuk apa ia hidup, untuk apa ia dihadir di sini. Karena manusia seluruhnya hadir di sini bukan atas kehendaknya, tapi dia dihadirkan. Siapa yang menghadirkan? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menjelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada. Jadi hakikat keberadaan manusia di atas bumi ini adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang umum adalah untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah artinya kita tunduk, kita patuh, kita taat, melaksanakan apa yang telah menjadi
ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jawaban yang benar. Jawaban yang logis bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai pencipta manusia dan alam semesta, menjelaskan manusia harus beribadah kepada Allah. Maka siapapun yang tidak beribadah kepada Allah, apalagi tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah salah jalan. Dia telah menempuh jalan yang berbeda dengan jalan yang telah ditentukan oleh yang menciptakan diri. Jawaban yang kedua telah kita temukan jawaban yang benar, yakni manusia diciptakan untuk beribadah. Jawaban yang ketiga, atau pertanyaan ketiga adalah akan kemana kita setelah meninggal. Kakek-kakek kita dan orang-orang terdahulu semua sudah meninggal. Pertanyaannya yang mendasar, akan kemana setelah setiap orang itu meninggal? Tentu akal manusia tidak bisa dengan sendirinya menjawab. Karena kematian setelah kehidupan ini tidak bisa diuji dengan analisa, eksperimen. Lagi pula tidak ada manusia yang sudah meninggal, sudah mati, kemudian kembali ke dunia untuk bercerita pengalaman dia di akhir. Maka jawaban yang benar terhadap apa yang akan kita alami atau kemana kita akan kembali setelah kematian hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allah telah menjelaskan bahwa setelah kematian di dunia ini, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan tujuan dia diciptakan apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Karenanya siapapun manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, nanti setelah kematian, setelah hari kiamat, akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan. Maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ayat yang sangat populer, setiap ada orang yang meninggal baca, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada proses yang harus kita lewati, yang akan kita jalani. Adalah proses pengadilan untuk menentukan apakah kita telah berhasil menunaikan seluruh apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia atau tidak. Bagi yang telah berhasil menunaikan tujuan hidupnya dengan benar, yakni beribadah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya surga. Dan itu adalah tempat yang abadi, yang tidak akan ada lagi akhirnya. Demikian pula orang-orang yang tidak melaksanakan dan tidak menunaikan apa yang menjadi tujuan dia diciptakan, apalagi mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajib diibadahi, dipatuhi, ditaati, maka Allah menyediakan baginya adalah azab di dalam neraka jahanam. Dan ini juga adalah tempat yang abadi, yang tidak ada akhir. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, inilah 3 pertanyaan dasar yang akan menentukan jalan hidup kita, yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, siapapun mereka. Maka renungkan kembali 3 pertanyaan dasar ini. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita setelah kematian. Kita renungkan betul dengan akal yang jernih, dengan pikiran yang jernih, agar kita mampu melahirkan jawaban yang jernih, jawaban yang benar, sehingga benar-benar kita hidup
sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada di jalan yang benar sehingga kala nanti di akhirat kita semua mendapatkan balasan yang baik, yakni hidup di dalam kebahagiaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudara yang dapat kami sampaikan. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.